Etam dari kelompok 1, dia mempresentasikan tugas kelompok Etam dari mata pelajaran sejarah yang berjudul Sejarah Kerajaan Kutai. Sebelum itu, izinkan Etam memperkenalkan diri Etam. Saya Fatan. Saya Alesa. Saya Alif. Saya Anaya. Saya Andina. Cukup dari perkenalan diri Etam. Selamat menonton. Kerajaan Kutai. Sebelum masuk ke materi tentang lebih mendalam tentang Kerajaan Kutai, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong. Diperkirakan Kerajaan Kutai berdiri pada abad 4 Masehi. Prasasti tersebut didirikan oleh Raja Mulawarman. Bukti sejarah tentang Kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu. Yupa itu menggunakan tulisan Palawa atau bahasa Sanskerta. Adapun isi prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai bernama Kudungga. Ia mempunyai seorang bernama Asawarman yang disebut sebagai Wamsakerta atau pembentuk keluarga. Setelah meninggal, Asawarman digantikan oleh Mulawarman. Penggunaan nama Asawarman dan nama-nama raja pada generasi berikutnya menunjukkan telah masuknya pengaruh ajaran Hindu dalam Kerajaan Kutai, dan hal tersebut membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu. Selanjutnya, Kerajaan Kutai berdiri setelah muncul Kerajaan Kutai Martadipura dengan pusat di Tanjung Kue, Kalimantan Timur. Cerita ini dimulai dari kepala suku yang menemukan bola emas berisi anak laki-laki bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti di saat bersamaan. Kepala suku lainnya menemukan anak perempuan di Sungai Mahakam yang diberi nama Putri Karang Melenu. Keduanya menikah dan memiliki anak, Aji Padukanira, yang kemudian menjadi raja setelah kedua orang tuanya meninggal dengan cara menceburkan diri ke Sungai Mahakam. Aji Padukanira menikahi Putri Padukasuri, keturunan Kerajaan Kutai Martadipura, dan mereka memiliki 7 anak. Pernikahan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik antar kerajaan. Setelah Aji Padukanira, kerajaan dipimpin oleh Maharaja Sultan, yang kemudian pergi ke Majapahit untuk menambah pengetahuan. Setibanya kembali, ia menikah dengan Aji Padukasari dan memiliki anak bernama Mandarsyah yang akhirnya menjadi raja. Pada usia 4 tahun, ayahnya tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, ia dinobatkan sebagai raja setelah beranjak dewasa sebagai pewaris tunggal yang sah. Namun, Raja Mandarsyah tidak dikaruniai keturunan selama masa kepemimpinannya, sehingga ia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Tumenggung Bayabaya, hingga akhir kepemimpinan yang terus berganti dengan penerus-penerus baru. Selanjutnya tentang perkembangan Kerajaan Kutai. Letak geografis Kerajaan Kutai yang berada mengarah ke daerah pedalaman menyebabkan Kutai menjadi tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang dari Cina dan India. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh Hindu masuk ke Kutai, secara membuat kegiatan perdagangan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Nah, di sini saya akan membacakan raja-raja yang berkuasa. Yang pertama ada Raja Mahajara Kundungga, gelarnya Anumerta Dewarman. Yang kedua Maharaja Asmawarman, anak Kudungga. Yang ketiga Maharaja Mulawarman. Yang keempat ada Maharaja Wijaya Warman. Yang kelima ada Maharaja Gajayana Warman. Yang keenam ada Maharaja Tunggawarman. Yang ketujuh ada Maharaja Jayanaga Warman. Yang kedelapan ada Maharaja Nalasinga Warman. Yang kesembilan ada Maharaja Nalaparana Tungga. Yang kesepuluh ada Maharaja Gadinga Warman Dewa. Yang ke-11 ada Maharaja Indra Warman Dewa.
Yang ke-12 ada Maharaja Sanggawarman-dewa. Yang ke-13 ada Maharaja Chandrawarman. Yang ke-14 ada Maharaja Sri Lankadewa. Yang ke-15 ada Maharaja Gunaparanadewa. Yang ke-16 ada Maharaja Wijayawarman. Yang ke-17 ada Maharaja Sri Ajidewa. Yang ke-18 ada Maharaja Mulya Putra. Yang ke-19 ada Maharaja Nala Pandita. Yang ke-20 ada Maharaja Indra Parutadewa. Yang ke-21 ada Maharaja Dharma Setia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaannya. Kejayaan pada pemerintahan Raja Mulawarman dituliskan dalam Prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan bagi para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasaannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Yang kedua, yaitu aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di Prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Secara jelas, isi Prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur bernama Sang Asmawarman. Ia seperti Sang Ansuman atau Dewa Matahari dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Asmawarman memiliki putra 3, seperti api yang suci berjumlah 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya, hingga rakyat dan para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencarian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Yang terakhir atau keempat yaitu aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu, diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu Siwa bercampur dengan golongan Brahmana. Sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dalam aliran lainnya.
Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mula Warman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh. Pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia, telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mendapa pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mula Warman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kutai. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negara Kertagama pada tahun 1365. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh pada tahun 1635 setelah ditaklukkan oleh kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Raja terakhir kerajaan Kutai, Maharaja Dharma Setia, gugur dalam pertempuran melawan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Kutai adalah: pertama, perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura dan kerajaan Kutai Kertanegara. Yang kedua, kondisi kepemimpinan yang tidak stabil. Yang ketiga, yaitu konflik internal akibat pergantian pemimpin yang terlalu cepat. Serta yang keempat atau terakhir, yaitu tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri di Muara Kaman, Kalimantan Timur sekitar abad ke-4 Masehi. Peninggalan kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prestasi Yupa yang bertulisan dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prestasi ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu batu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan terukir tulisan prestasi Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini percaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi prestasi tiang pengikat hewan serta lambang kebesaran raja. Adapun isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dari kerajaan di Kutai. Kedua, letak strategis kerajaan Kutai yang berada di hilir sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Ketiga, tersebar agama Hindu pada pemerintah Raja Aswarwarman. Keempat, Aswarwarman dikatakan sebagai pemilik kerajaan dengan gelarnya Wangsekerta. Kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Untuk ketujuh, menceritakan kebaikan serta kuasa Raja Mula Warman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahma. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apakah kerajaan Kutai pernah menjajah? Nah, jawabannya, kerajaan Kutai tidak dikenal sebagai kerajaan yang ekspansif atau menjajah wilayah lain. Fokus kerajaan ini lebih pada perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, terutama karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Kutai lebih dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Hindu di Kalimantan. Namun, Kutai memiliki pengaruh besar di wilayah sekitarnya, terutama dalam bidang budaya dan agama. Pengaruh ini bersifat kolonial, melainkan melalui hubungan dagang dan penyebaran nilai-nilai Hindu-Buddha. Pengaruh kerajaan Kutai di zaman sekarang. 1. Budaya dan tradisi. Festival Erau, upacara adat warisan kerajaan, kini menjadi festival budaya terbesar di Kalimantan Timur. 2. Sistem gelar bangsawan. Gelar seperti Sultan dan Panglima masih digunakan dalam Kesultanan Kutai. Bahasa Kutai masih digunakan dalam budaya dan kesultanan. 2. Pendidikan dan sejarah nasional. Diajarkan dalam kurikulum sejarah sekolah sebagai kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Prasasti Yupa juga menjadi bahan studi epigrafi dan arkeologi. 3. Politik dan administrasi wilayah.
nama Kutai masih digunakan dalam Kabupaten Kutai, Kertanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Kesultanan Kutai tetap berperan dalam acara budaya dan diplomasi daerah. 4. Pariwisata dan ekonomi. Museum Mulawaraman menyimpan peninggalan kerajaan dan kesultanan. Wisata sejarah dan budaya termasuk prasasti, yupa, dan rumah adat Kutai. Souvenir khas Kutai, batik bermotif Kutai, kerajinan tangan menjadi sumber ekonomi lokal. Cukup sekian dari Etam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Etam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.